Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan coba untuk membahas atau melanjutkan seri kita ya pada pembuatan project ya sederhana menggunakan Tailwind CSS gitu ya. Dan kita sudah menambahkan sedikit DOM manipulation ya pada JavaScript, menggunakan JavaScript ya. Seperti ini kurang lebih, yang nantinya ketika kita ketikkan sesuatu maka akan muncul sesuai dengan apa yang kita inputkan gitu ya. Dan ya kurang lebih seperti itu untuk video sebelumnya, hasilnya ya kurang lebih seperti ini. Dan di video kali ini adalah rangkaian yang terakhir mungkin ya dari pembahasan Tailwind atau pembuatan project sederhana menggunakan Tailwind CSS ya. Dan di seri yang ketiga ini atau yang terakhir dari pembahasan pembuatan project sederhana menggunakan Tailwind CSS ini, kita akan membahas atau memberikan sebuah fitur dark mode teman-teman ya, fitur dark mode dari CSS gitu ya, dari websitenya maksudnya gitu ya. Tapi sebelum itu langsung saja di sini kita akan coba membuat sebuah div ya, yang mana di dalam div itu nantinya kita akan menyimpan toggle ya, toggle dari inputannya. Maksudnya bukan inputan tetapi toggle dari dark mode-nya gitu ya. Kita bikin div aja deh gini supaya tidak terlalu lama. Kita bikin div gini. Nantinya di dalam div itu ada text span ya, ini like gini ya, untuk informasinya aja. Lalu ada text span juga untuk dark gini, informasi dark. Lalu di sini kita akan berikan sebuah apa ya, input checkbox aja, checkbox input ya, menggunakan input. Atau di sini kita berikan label aja deh, label. Lalu di sini toggle mungkin seperti ini ya, atau gini ya, terserah, tombol aja deh gini, tombol ya. Lalu di sini kita bisa bikin input dengan tipe checkbox gini ya. Nanti ini input checkbox-nya sebagai triggernya gitu ya. Kita berikan name-nya itu toggle. Ini aja, toggle. Toggle seperti ini. Dan nantinya kita akan berikan span ya untuk lingkarannya gitu ya. Nah, di sini dia kan sangat jelek ya, teman-teman. Karena di sini dia kan berada di dalam div ini ya, sedangkan div ini memiliki sifat flex atau display flex, maka dia akan memiliki sifat flex. Maka dari itu ya, di sini kita beri flex directionnya itu kolom gitu ya. Di sini kita bisa berikan kolom apa ya, flex agar supaya div ini ya atau toggle dark mode-nya itu berada di atas gitu ya. Kita beri margin bottom ya agar supaya tidak terlalu nyentuh di card-nya. Kita beri margin mungkin MB 4 ini ya, biarkan dia merefresh. Selanjutnya kita akan memberikan kelas ya pada div-nya ini. Kita berikan kelas, displaynya mungkin flex aja ya, flex. Lalu kita beri gap mungkin berapa ya, kita berikan gap 1 aja gini ya, berarti dia 4 pixel teman-teman gitu ya. Selanjutnya di sini untuk teksnya kita berikan color ya, berarti di sini kita berikan div aja, di div maksudnya teks. Lalu colornya itu blue mungkin ya, blue, lalu mungkin 600 saja gini.
Dan ya kenapa di sini untuk marginnya tidak berpengaruh ya tadi. Oh ya, ternyata tadi kita memberikan margin di sini ya. Harusnya ini kita cut, kita letakkan pada div yang ini, teman-teman. Ya. Kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Ya, dia berwarna biru, teman-teman. Apakah bagus? Kita akan coba ganti warna apa ya yang cocok. Kita akan coba lihat-lihat ya warna-warna yang mungkin pas gitu untuk teksnya. Mungkin warna yellow atau amber ini ya, agak oranye gitu. Kita berikan yang 500. Nah, kita berikan 500. Lalu untuk fontnya kita berikan bold gini ya, kita berikan bold. Ternyata dia makin tidak terlihat ya. Mungkin di sini kita berikan teks black aja ya, black gini. Dan nanti kalau websitenya itu berubah menjadi dark, maka kita ubah teksnya menjadi white gitu ya. Lalu selanjutnya di sini kita akan bikin labelnya ini menjadi sebuah kotak gitu ya, untuk menjadi sebuah toggle gitu ya. Di sini kita beri kelas, kita beri display, kita langsung berikan block gini. Lalu kita beri width-nya mungkin berapa ya, mungkin 12 gini. Untuk height-nya mungkin 6 kita coba. Lalu untuk BG-nya kita coba beri slide 700. Lalu selanjutnya kita beri rounded full ya, kita berikan rounded full gini. Oke, kita refresh, sudah full ya. Mungkin ini terlalu tinggi, kita berikan mungkin 5. Apakah ada 5? Oke, ada 5 ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan berikan pada spannya sebuah style kita gunakan kelas. Lalu kita berikan width-nya itu mungkin berapa ya teman-teman? Mungkin 3 aja, W3. Lalu height-nya tentu kita ikutkan, kita samakan menjadi 3 gitu ya. Lalu untuk BG-nya kita beri white, lalu kita beri rounded full, kita berikan rounded full. Lalu di sini kita beri displaynya block ya, karena span itu display defaultnya yaitu inline tuh ya. Kenapa di sini tidak muncul? Kita refresh lagi, dia sudah muncul ya teman-teman. Mungkin ini kurang besar, kita akan coba ganti menjadi 5. Kita coba lihat. Tidak, bukan 5, tetapi mungkin width-nya itu 4, height-nya juga 4. Kita akan coba lihat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu di sini untuk labelnya, atau kita berikan display flag saja ya. Lalu di sini kita beri item center ya, agar supaya elemen di dalamnya atau spannya ini menjadi center gitu, center secara vertikal gitu ya. Kita lihat di sini sudah. Lalu kita beri padding mungkin ya, padding mungkin 2 aja gitu. Terlalu besar, 1 mungkin. Ya mungkin seperti itu aja. Lalu selanjutnya ketika kita klik ya, kita akan coba letakkan
inputnya di luar aja gini. Nah, ketika kita klik toggle-nya, kenapa ini? Oh, ternyata di sini beda ya teman-teman. Kita ganti for-nya menjadi toggle aja, gini. Ya, jadi kalau kita klik, maka inputnya juga akan ke checklist gitu, dan itu yang akan kita coba untuk trigger, dan inputnya kita letakkan di dalam label aja. Kalau kita klik labelnya, maka dia akan juga ke checklist gitu ya. Selanjutnya di sini kita akan coba hidden aja inputnya, kita beri hidden seperti ini. Lalu di sini kita bikin sebuah JavaScript dikit aja ya. Kita ambil, kita gunakan cons, kita beri nama toggle gini. Lalu kita berikan dokumen, lalu get element by ID ya, ID-nya tadi toggle ya, seperti ini. Nantinya kita akan coba beri pada sebuah stylenya. Jadi ketika kita klik, maka dia akan translate ke kanan gitu ya. Kita akan coba beri pada HTML-nya dulu. Di sini untuk span-nya ya, kita coba berikan translate X-nya ya. Translate X mungkin kalau 3 gimana ya, kurang ya, berarti kita coba berikan 6. Kita refresh ya teman-teman ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi nantinya ketika toggle-nya itu ke checklist, maka di sini kita berikan kelas translate X6 ini, kita cut ya. Jadi di sini kita atur pada input.css. Jadi nanti ketika kita ambil dulu, ketika ID toggle ini ya, ID toggle mungkin kita ke ataskan dulu yang ini ya. Ya, ketika ID toggle ini kecek gitu ya, ke checklist, maka span ini kita berikan style yang tadi gitu. Jadi kita ambil ID toggle ketika dia kecek kurang lebih seperti ini, lalu kita gunakan sibling gitu, jadi saudaranya gitu, yaitu span ya. Kita berikan, gunakan apply ya, apply ya, lalu kita pastekan stylenya gitu. Jadi ketika kita klik, nah dia sudah berpindah-pindah teman-teman. Tinggal kita coba berikan kursor ya, kursornya kita ubah. Jadi kursornya itu pointer teman-teman ya. Nah selanjutnya di sini kita akan coba styling untuk halamannya gitu. Jadi di sini ketika dark ya, ketika dark maka ketika dark itu BG-nya kita coba lebih gelapkan ya, BG slate mungkin 900 gini. Ya, kita refresh. Lalu di sini kita akan ubah pada config-nya, yaitu tailwind config.css. Maksudnya tailwind config.js. Kita atur di sini dark mode itu menurut kelas. Gitu, ya. Jadi ketika di sini kita berikan kelas ya kan, kita berikan kelas dark ya. Oops, kenapa ini? Oke, kita hapus. Nah, kalau lebih seperti ini, dia akan merefresh kan. Kita coba hentikan, kita refresh lagi. Oke, dia akan dark ya. Kalau kita hapus kelasnya, kita lihat, maka dia kan akan merefresh ya kan. Oh ya, ternyata tadi tidak berubah karena di sini kita tipu ya. Kita harusnya dark mode ini ya. Kalau kita kembali ke file HTML-nya lagi, di sini kita tidak memberikan kelas kan, maka dia tidak akan menjadi dark mode. Ketika di sini kita berikan dark, maka dia akan menjadi dark gitu teman-teman ya. Jadi nantinya kita akan gunakan JavaScript sedikit gitu ya. Jadi kita akan tangkap dulu ya elemen dengan ID toggle. Kita gunakan cons
toggle. Ini kita gunakan dokumen get element by ID ya, karena sudah memiliki ID untuk toggle-nya tadi. Di sini kita akan tangkap toggle ID dengan toggle gitu. Jadi di sini ketika toggle itu kecek ya, ceket. Nah, atau di sini kita akan coba console.log aja ya. Di sini console.log ya, kita akan lihat toggle.check itu apa sih nilainya. Kita refresh, kita lihat nantinya pada konsol apa sih nilai dari toggle.check ini ya. Kalau di sini kita cek ya, terus kenapa ini tidak berubah ya teman-teman ya, dia false ya kan ya. Nantinya toggle.check ini akan mengembalikan nilai true atau false gitu. Jadi di sini false ya, kalau kecek nantinya dia akan bernilai true gitu ya, karena ini nah di sini dia bernilai true ya. Kalau kita uncheck gini ya, dia akan bernilai false gitu. Jadi ini yang akan kita manfaatkan gitu. Jadi ketika toggle itu kecek ya, cek seperti ini, kita gunakan seperti ini aja, tanda tanya lalu apa ya. Lalu di sini kita akan ambil dulu ya dokumen HTML-nya. Kita bikin sebuah variabel HTML gini. Lalu di sini dokumen query selector ya. Lalu di sini kita ambil tag HTML gitu. Jadi HTML itu kelas list add ya, tambahkan kelas dark gini ya. Kalau tidak atau else gunakan titik 2 seperti ini. HTML kelas list remove ya, remove kelas yang ada di tag HTML yang namanya itu dark gitu ya. Jadi sampai di sini sudah berhasil ya. Kalau kita cek nantinya akan berubah menjadi dark gitu ya. Kalau kita cek ya, atau kita refresh terlebih dahulu ya, dia akan kecek. Kalau kita uncheck, kenapa ini mungkin kita gunakan event listener ya teman-teman ya. Kita cut terlebih dahulu ya, atau nantinya kalau nah, atau di sini kita akan coba untuk gunakan show preview ya, web preview. Kita close aja web browsernya di sini. Oke, supaya agak lebih ringan juga ya. Di sini masih tidak berhasil ya teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini kita akan coba gunakan kita ambil bagian labelnya aja ya. Jadi di sini kita ambil juga label fonts, label sama dengan dokumen get element by ID. Kita berikan ID pada labelnya di sini ya. Kita berikan ID tombol gini aja. Oke, selanjutnya di sini kita ambil yang ID-nya yaitu tombol gini. Jadi nantinya ketika tombol itu diklik dicek toggle itu kecek atau enggak gitu. Label add event listener ya. Ketika diklik itu gunakan function begini. Ya, di sini kita pindahkan ke atas gini. Ya, kalau kita save, lalu di sini kita reload, kita klik. Ya, kalau like dia akan like, kalau ke dark maka dia akan mode dark ya. Dan di sini kita sedikit lagi nih teman-teman ya. Kita akan ubah warnanya dari teksnya yang bagian di bagian di sini gitu.
Jadi ketika dark di sini kita akan ubah teksnya menjadi white gitu ya. Di sini kita refresh ya, ketika dark dia white, ketika light dia black, ketika dark dia white, dan kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita mainan JavaScript sedikit juga ya. Darknya juga cukup mudah menggunakan Tailwind ini. Tinggal gunakan di config ini, kita set berdasarkan kelas gitu ya. Jadi di sini ketika kelasnya dark, maka dia akan dark gitu modenya. Kalau tidak dark, maka dia akan menggunakan mode yang tidak dark gitu. Dan tentunya kalau di sini kita ingin menggunakan mode dark, tentu kita harus mengatur bagian di sini dark stylenya gimana gitu ya. Defaultnya kita hapus aja deh gini. Kita refresh, defaultnya kita tiadakan kelasnya gitu. Kita refresh. Oke, ketika kita klik ya sudah berhasil ya untuk dark mode-nya gitu. Dan di sini kita ambil ya, ketika di sini inputnya itu kecek ya, kecek artinya tetapi kan di sini kita hidden ya. Kalau di sini kita hapus hiddennya ya, kalau kita cek ya dia kecek kan, maka itu yang kita ambil ya. Ketika dia kecek, maka span ini ya, span yang di sini, span ini dia diberikan translate X ya, sumbu X nya itu 6 gitu ya, saudaranya gitu ya kan. Ini saudara dari inputnya kan, dari input tipe checkbox gitu ya. Kita hidden lagi. Nah selanjutnya di sini ya, kita ambil toggle label HTML gitu ya. Toggle-nya kan input dari checkbox itu ya. Ya, dan di sini labelnya yaitu labelnya yang ini gitu. Jadi ketika label ini diklik ya, dicek apakah toggle itu kecek atau enggak. Kalau kecek, dia ditambahkan ya HTML-nya, tag HTML ini ya, dia ditambahkan kelas dark sehingga menjadi mode dark gitu. Dan ketika unchecklist atau tidak kecek ya, input tipe checkbox-nya itu class list atau kelas yang ada di tag HTML dengan nama dark itu di remove gitu ya. Kurang lebih seperti itu analoginya ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil untuk membuat sebuah website atau project sederhana ya. Di sini kita sudah membuat sebuah style atau desain websitenya atau front end dari websitenya. Lalu di sini ketika kita ketikkan sesuatu, kita sudah berhasil memberikan interaktivitas ya pada websitenya. Dan di sini kita sudah berhasil membuat the dark gitu. Jadi di sini, dan untuk yang tadi interaktifnya, ketika kita ketikkan sesuatu, dia akan mengganti paragrafnya dengan sesuatu yang kita inputkan itu. Dan di sini sudah ada mode darknya ya yang bisa kita gunakan. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan project sederhana kita ya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf ya. Kalau mungkin masih bingung silahkan diulangi lagi videonya, dan jangan lupa ketika kebingungan dengan penggunaan Tailwind silahkan kunjungi dokumentasinya ya. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.